Oke, kita mulai kuliahnya ya. Asep, Dita, Lintang, Riki. Ayo, mulai kuliahnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nambah. Berapa? Rahimatul, Zahwa, Dede, Ayu, Gali, Yolanda, Yastika. Ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Baik. Ya, terlihat ya di monitor saya. Kalau yang sehat, kalau yang baik, ungguk-ungguk kepala atau ada yang senyum, ada yang bilang alhamdulillah, ada yang mengaktifkan kameranya. Nah, kalau yang tidak mengaktifkan, saya tidak tahu kabarnya. Apa sedang selonjoran atau sedang ngarujak sama teman-teman? Gitu ya. Oke, baru 41 orang ya yang masuk. Hari ini di spot itu pertemuan ke berapa? 13 ya? 13, salah ya? Pertemuan 13. Jadi janjinya tugasnya dikumpulkan di pertemuan 14 ya. Jadi pertemuan 14 itu sudah saya terima berupa hard dan soft file. Hard file atau hard copy berbentuk review dari setiap bukunya. Kalau soft file berbentuk yang saudara masukkan ke dalam drive. Jadi saya yakin masih banyak yang harus dikerjakan karena saya baca, saya lihat ada yang baru masukin judulnya aja, ada yang baru masukin cover bukunya aja. Ya, ada yang halaman pertama udah diisi, saya udah semangat baca ke bawahnya kosong ternyata. Ya, oke, nggak disebutkan kelompok mana ya, bisi malu. Tapi kan udah ada buktinya, saudara juga bisa melihat kelompok mana yang belum selesai. Banyak sih yang belum selesai, tetapi ada teman yang lain yang sudah 80% dari review yang saya berikan, kertas review ya, draft review yang saya berikan itu. Tapi mungkin nanti juga ada banyak perubahan-perubahan karena itu kan udah Google Doc ya. Google Doc kan berarti siapa saja boleh merubahnya gitu, memperbaikinya gitu. Jadi silakan sampai batas waktu minggu depan ya. Karena tanggal 15 saya menginginkan saudara untuk final menjelaskan, mungkin tidak semua gitu ya, nanti diacak, dipilih siapa saja yang menjelaskan, baik itu perwakilan dari yang buku yang mendapat penilaian, lolos penilaian ataupun tidak. Jadi kita bisa tahu seperti apa perbedaannya, begitu ya. Nah, untuk minggu ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya. Jadi ini tugasnya terstruktur, terus saja mengerjakan itu. Tetapi saya menginginkan ada perubahan, gitu ya. Jangan nunggu ditagih. Kalau kemarin nunggu ditagih ya sama bikinan. Hari Kamis biasanya saya buka tugas saudara, karena kalau dari hari Sabtu Minggu kan nanti hari Jumat depannya keburu lupa.
gitu. Jadi biasanya hari Kamis saya buka tugas untuk hari Jumat gitu ya. Tugas hari Selasa saya buka hari Senin, biasanya seperti itu. Dan hari Kamis kemarin saya lihat masih kosong, makanya saya nagih ke PJ-nya. Ya, oke. Sebelum saya mereview hasil reviewnya, mereview hasil tugas saudara, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tapi gimana maksudnya? Oke, jadi tagihannya, ya siapa yang mau bertanya? Asep? Iya Bu, ini Bu di year 12 sama di 13 kan ada kesesuaian materi dengan perkembangan keilmuan. Perkembangan keilmuannya tuh kayak gimana ya Bu? Yang nomor berapa, Sep? Buat year 12, buat year 13 dari contoh atau kasus aktualnya tuh harus apa ya, tahun 5 tahun terakhir atau emang gimana Bu? Oke, saya sambil lihat ya 12 dan 13 kemutahiran materi. Yang 12 itu kesesuaian materi dengan perkembangan. Artinya apa? Materi yang disajikan aktual yaitu sesuai dengan perkembangan keilmuan. Kalau yang namanya ilmu itu kan statis ya, yang namanya hubungan apa fungsi permintaan adalah sama dari dulu sampai sekarang gitu ya. Kurva permintaan bentuknya seperti apa gitu ya, sama pengertiannya itu pasti sama gitu ya. Tetapi di sini materi yang disajikannya aktual, artinya kalau misalkan ada contoh kasus atau contoh berita atau contoh gambar gitu ya, disajikannya seperti apa, sesuai nggak dengan perkembangan keilmuan sekarang. Misal sekarang kan kalau bukunya direvisi tahun 2020 ya, 2020 misalnya pasti bikinnya dia 2019. COVID itu kan datangnya 19 gitu ya. Mungkin di buku 2020 belum ada nih tentang keilmuan barunya tentang permintaan terhadap sanitizer, belum ada gitu ya. Tapi kalau buku yang sekarang dibuat mungkin sudah ada contoh kasusnya seperti itu gitu. Atau misalnya apa ya, dengan gadget misalnya ya, pertumbuhan atau pembangunan ekonomi gitu kan dilihat dari tingkat sekolah siswa, tingkat sekolah, lama belajar siswa misalnya gitu. Nah, belajarnya seperti apa? Mungkin diberikan kasus atau contoh yang belajarnya offline, online, perbedaan dari yang belajar online seperti apa. Misalnya ada gambar yang belajar online, misalnya kayak gitu. Itu yang untuk 12. Kalau yang butir 13, contoh dan kasus aktual. Contoh dan kasus aktual yaitu sesuai dengan, yang ini contoh dan kasusnya yang 13 ya? Iya Bu, yang itu. Iya, kalau yang materi kesesuaiannya. Kalau materi mah sama ya, Asep, misalkan pengertian permintaan mah gitu-gitu aja dari dulu kan ya. Kamu baca buku Samuelson, kamu baca buku apapun, pengertian permintaan mah sama, cuma kalimatnya aja yang beda. Cuma misalkan gini, perkembangan keilmuan tuh misalnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terbaru ada apa? Misalnya 2015 itu udah ada APEC ya. Nah, dia memasukkan APEC atau enggak gitu. Terus ada apa lagi ya? Ketenaga kerjaan. Kan kemarin ada undang-undang tenaga kerja ya. Ada undang-undang tenaga kerja. Memasukkan itu enggak gitu. Jadi yang dia sajikan itu apakah yaitu sesuai dengan perkembangan zaman enggak gitu, atau masih ngomongin misalnya kalau ketenaga kerjaan dia masih ngomongin permintaan dan penawaran tenaga kerjanya berupa bursa kerja yang harus datang kan. Kalau sekarang mah tinggal cari aja di job, tinggal cari aja di internet misalnya gitu. Seperti itulah contohnya. Oh iya Bu.
Oke, sorry ya. Kayak gitu mungkin ya. Jadi misalkan ada perkembangannya ya, perkembangan keilmuan misalnya ngomongin pajak. Nah, sudah ada pajak, kan kalau pajaknya terus berkembang ya. Kalau pajak mah misalnya PPH. PPH itu kan terus berkembang tahun 16, 13, 16 itu beda tarif pajaknya. Dia udah pakai tarif pajak yang mana? Kalau secara perhitungan mah sama, mau tarif pajak yang manapun sama, tapi cara angka tarif pajaknya itu berbeda. Nah, dia pakai yang mana? Gitu. Nah, saudara juga harus searching berarti tarif pajak terbaru menurut apa PSAK nomor sekian. Nah, kayak gitu. Ya, jadi pengalaman juga buat saudara nanti kalau PPL, kalau ya kalau kegiatan di luar misalnya memberikan materi kalau di HMPE kan ada apa yang klub itu ya, yang study club itu ya. Nah, berarti kan saudara memberikan ilmu ya buat adik tingkat. Seperti itu. Nah, saran saya apa yang saudara baca, apa yang saudara dapatkan secara ilmunya itu ya jangan dilupakan, terus diingat karena itu akan menjadi walaupun ada perubahan kayak pajak, walaupun ada perubahan misalkan tahun 13 sama 16 berbeda tarif pajaknya. Walaupun perhitungannya mah tetap sama. Nanti kalau ada siswa yang nanya, "Bu, kita pakai tarif yang mana?" Nah, berarti udah tahu kan, pakai tarif yang 16 misalkan yang terbaru, atau ada lagi yang terbaru sekarang berapa misalnya. Yang 2000, pakai tarif yang 2000 gitu. Tapi Bu di contohnya di buku misalkan tarif 16, ya gimana berarti harus bisa menjelaskannya walaupun nominal atau apa angka dari tarifnya itu berbeda, misalkan seperti itu. Jadi menurut saya menelaah buku ajar atau materi ya, materi dalam buku ajar ini 2-3 pulau terlewati gitu. Selain saudara juga mereview buku yang dipakai oleh siswa di lapangan di SMA gitu ya, sekolah-sekolah, juga saudara juga menambah ilmunya sendiri dengan membaca sendiri, benar nggak kayak gini? Betul nggak? Udah berubah belum? Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau betul-betul dikerjakan ya, jadi 2-3 pulau terlewati gitu. Ya. Oke. Oke. Satu lagi Bu. Boleh 2 lagi juga gratis. Ini Bu, di butir 18 itu kan ada mendorong keinginan untuk mencari informasi lebih jauh. Nah, di sini tuh di deskripsi terdapat link hypermedia yang dapat mendorong keinginan. Contohnya tuh diberikan link tentang software. Nah, ini apakah emang tentang software? Bukan. Kalau misalnya ada kegiatan siswa yang emang mengharuskan siswa itu mengakses marketplace gitu atau misalkan berkunjung ke BPS itu termasuk ke sana bukan? Jadi ada buku yang sudah menyantumkan barcode kadang ya, pekerjaan siswa yaitu tugas siswa berupa harus mengisi soal atau harus membuat portofolio tugas gitu ya, membuat artikel dan lain sebagainya itu melalui barcode. Jadi siswa itu harus scan barcode-nya. Ada buku yang seperti itu kalau yang keluaran terbaru 2021. Nah, atau misalnya tugas siswa itu tidak selalu ada di belakang ya. Tidak selalu ada di bagian akhir bab. Mungkin di tengah-tengah bab juga ada tugas siswa ya. Tugas siswa. Nah, misalkan di dalam soalnya itu dikatakan menurut link ini gitu, atau coba saudara analisis artikel yang ada di link ini misalnya gitu. Jadi hyperlink itu banyak maksudnya, tidak selalu link hypermedia jadi banyak media tapi mungkin aja juga ada yang memberikan contoh media ajarnya berbentuk itu link. Silahkan kalau mau lebih tahu lagi tentang ini, silahkan klik linknya. Misalkan seperti itu bisa. Yang penting dapat mendorong keinginan peserta didik untuk mencari informasi lebih jauh. Gitu. Jadi software di situ bukan kayak
gitu. Kalau saudara misalkan diberikan data terus ngisi di analisis data misalkan di software statistik misalkan Evius, tidak selalu seperti itu. Jadi pengolahan data yang dapat digunakan secara gratis bukan selalu nah itu bukan seperti mahasiswa ya. Ini ada data harus masukin ke Evius, ngolah data di Evius gitu ya. Tidak selalu gitu, yang namanya data itu kan buat SMA ya, apalagi ekonomi, apalagi IPS kan data itu tidak selalu angka gitu kan, mungkin saja berita itu berbentuk ya, datanya mana ya, berarti buktinya mana gitu kan. Bukti itu tidak berbentuk data itu angka. Kalau misalkan fisika, kimia mungkin iya harus dihitung dengan software, analisis datanya apa gitu. Kalau matematika mungkin iya membuat matriks gitu kan, ada softwarenya. Bikin integral ada softwarenya, atau pakai Excel minimalnya gitu. Tapi kan kalau ekonomi tidak selalu. Pokoknya ada link, bagaimana caranya si link itu membuat atau memotivasi siswa untuk mencari lebih jauh lagi tentang informasi tersebut gitu. Oke. Cukup ya, oke. Ngerjakan aku angkanya sih. Oke, ada lagi? Ibu izin. Iya. Udah sebulan. Iya. Oke. Cing, pakai ngacung heula. Jadi kayak dipanggil. Sok, pakai emoticon lucu-lucu juga nggak apa-apa. Nggak usah raise hand. Bosen raise hand dulu. Sok, raise hand dulu biar saya ini. Siapa? Oke, Pramesti, silahkan. Ibu mau nanya, ada di butir 19 gitu Bu, yang tentang praktikum dan kewirausahaan. Itu tuh menyajikan prosedur keselamatan kerja. Gimana Bu maksudnya? Iya kan, matiin dulu boleh nggak? Soalnya suaranya balik ke saya. Kalau kan ini praktikum ya, kalau fisika, kimia, biologi mungkin harus menyajikan prosedur keselamatan kerja di lab, ya kan, harus pakai baju lab, harus pakai sarung tangan dan lain-lain. Kalau di deskripsinya ini adalah uraian materi yang berkaitan dengan baik keamanan perangkat data dan keselamatan manusia disertai prosedur keselamatan kerja yang memadai. Ada nggak kegiatan praktikum di bukunya yang mengharuskan siswa itu ada prosedur keselamatan kerjanya misalnya ya. Kalau tidak ada ya bilang tidak ada, karena memang tidak ada materi yang harus menggunakan prosedur keselamatan kerja gitu ya. Ada Ari nulis mampir aku pakai face shield gitu kan, masa pakai helm gitu kan gitu. Kalau tidak ada ya bilang tidak ada gitu. Mungkin itu untuk review yang eksak gitu. Kalau kewirausahaan misalnya, kan praktikum dan kewirausahaan. Nah, di bawahnya kan butir 20, butir 21 kan menumbuhkan daya saing, menumbuhkan semangat kewirausahaan, mungkin aja ada gitu. Jadi misalkan butir 20, latihan atau contoh yang disajikan memotivasi peserta didik untuk bekerja keras sehingga menghasilkan sesuatu yang punya nilai guna. Bekerja kerasnya itu dilihatnya dari mana? Kalau cuma ngerjain soal, misalnya bekerja keras nggak? Kalau harus ngumpulin dalam bentuk portofolio, tugasnya banyak, A, B, C, kumpulkan dalam portofolio atau dalam bekerja dalam kelompok, itu perlu kerja keras nggak? Nilai gunanya ada nggak? Nah, si portofolio itu dipakai untuk apa? Ngerjain soal itu kira-kira gunanya untuk apa? Seperti itu. Menumbuhkan daya saing, latihan atau tugas yang disajikan memotivasi peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang dimiliki nilai lebih, contohnya aplikasi konsep yang bernilai ekonomis. Nah, ada nggak contoh soal yang coba saudara aplikasikan prinsip ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari misalnya? Atau ada nggak soal kalau tentang pajak, coba kumpulkan PBB
bukti PBB rumah keluarga saudara misalkan. Terus silahkan analisis berapa NJOP-nya, kalau dijual harganya berapa gitu. Ada nggak yang seperti itu sehingga ilmu yang dipelajari siswa itu berguna di kehidupan sehari-hari, sama seperti saudara kan belajar moneter, belajar industri, belajar manajerial itu harus bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jangan apal cangkem, cuma teorinya aja yang tahu, giliran ditanya di lapangan nggak tahu apa-apa, artinya itu tidak paham gitu. Nah itu ada nggak soal yang menjelaskan seperti itu sehingga berguna materi yang sudah dikerjakan, materi yang sudah dipelajari oleh siswanya. Oke, paham? Oke, ada lagi? Tadi yang mau bertanya siapa? Saya Bu, saya tapi sudah terjawab karena semua pertanyaannya. Terima kasih. Jangan-jangan saya kelompok. Enggak. Oh, ada emoticon. Farudena, mau nanya apa? Kamu erek nanya atau nyengserikan ibu? Dan pertanyaan Dena juga sama tadi ya, butir 19. Tapi sebenarnya ingin tanya buat keseluruhannya itu gini Bu, apakah dari butir 1 sampai butir ke terakhir? Ya sampai terakhir itu tuh emang bab per bab atau boleh keseluruhan buku gitu Bu? Nah, kan ada 2 tagihan saya, ada yang Word. Kalau yang Word itu yang per butir itu keseluruhan buku. Jadi silahkan saudara secara keseluruhan kesimpulannya itu seperti apa. Misalkan tadi tentang keselamatan kerja. Dari bab awal sampai akhir nggak ada yang menjelaskan keselamatan kerja. Berarti dalam buku ini pure tidak ada praktikum yang mengharuskan adanya prosedur keselamatan kerja gitu. Nah, kalau misalnya ada satu bab di sebelah mana, misalkan gitu ya, atau misalkan saudara anggap dari semua bab itu harus ada praktikum dan harus ada prosedur keselamatan kerja, misalnya di bab 1 gitu ya. Jadi itu kan masuknya ke Excel. Ada juga kelompok yang mana tuh yang udah ngisi Excel-nya. Jadi ngisi Excel itu artinya halaman 10 perbaikan kesalahannya apa, diperbaikinya bagaimana. Ada kelompok, silahkan saudara lihat aja di drive ya. Ya, ada kelompok yang seperti itu. Halaman tapi baru sampai halaman belasan. Sedangkan di buku itu kan ada 300 halaman. Jadi baru seperbagian seperepetnya juga enggak gitu. Jadi nanti kalau yang rincinya itu nanti di Excel-nya Den. Misalnya secara keseluruhan tidak ada prosedur kerja, tetapi di bab 9 harusnya ada misalnya. Nah, nanti si bab 9-nya itu di rincinya itu di Excel-nya. Bab 9 materi apa, harus ada prosedur kerja mengenai apa, misalkan ya kalau misalkan ada gitu. Jadi kalau di Word itu Mas secara keseluruhan aja, nggak usah. Saya baca ada beberapa kelompok yang di Word-nya itu menuliskan pada halaman 7, pada halaman 11, ya memang sih tidak apa-apa ya, hanya untuk ngasih ciri gitu ya, ngasih tanda gitu ya. Mungkin nanti di Excel-nya bisa diperjelas lagi gitu. Kalau mau kerjanya kayak kelompok yang tadi yang ngerjain Excel dulu, silahkan, nanti baru kalau udah tahu Excel-nya akhirnya kan disimpulkan. Gitu, akhirnya disimpulkan, silahkan gitu. Jadi kerjanya boleh umum ke khusus atau khusus ke umum, itu silahkan. Oke, Nisa mau nanya apa? Dena gimana Den? Udah? Berarti dari mulai butir 1 juga tentang deskripsi kelengkapan materi itu juga udah mulai langsung secara umum aja ya? Secara umum aja kalau di Word. Nanti kalau di Excel ya baru misalkan secara umum materinya sudah lengkap, hanya ada beberapa bab yang dirasa belum sesuai dengan buku teks misalnya. Nantilah di Excel yang tidak sesuai dengan buku teks itu bab berapa, halaman berapa, terus apa gitu. Harus memasukkan subbab ini misalkan, setelah subbab itu gitu. Misalnya gitu. Jadi kalau di Word-nya mah secara keseluruhan saja.
Oke. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Kerjanya masih banyak ya. Oke, Nis. Ya Bu, Nisa, mungkin yang Ibu bilang tadi yang ngerjain Excel itu mungkin Nisa Bu. Nah Nisa kan udah nanda-nandain ya Bu di buku. Misalnya kayak gini Bu, benar nggak Bu? Dia kan ada, mana sih? Ada kesalahan Bu di gambarnya. Terus Nisa tandainnya di sini Bu. Kesalahannya apa? Di gambar ini dia nggak terbaru Bu. Dia tuh tahun 2011. Oke, jadi kamu misalkan bikin di ininya Di sininya gambarnya itu tentang tapi butirnya nih sama masukin Bu tentang gambar, diagram dan ilustrasi aktual untuk penjelasannya di Excel-nya Bu. Oh ya, oke, no problem. Bisa. Jadi kita di Excel-nya itu misalnya ada kesalahannya kita jelasin juga nanti bagaimana baiknya ya Bu. Ya, jadi Misalnya ada kayak Nisa ada ketemu kemarin di pengiktisaran di rangkumannya itu nggak ada masukin tentang pembahasan iktisarnya Bu. Jadi di situ di komen tentang di bagian butir rangkuman dijelasin bahwa rangkuman itu tidak lengkap karena tidak dimasukkan pembahasan tentang pengiktisarannya. Seperti itu ya Bu. Atau misalkan contoh yang barusan gambar, kan kamu rasa gambarnya tidak update 2011, jadi nanti sarannya memasukkan gambar 5 tahun ke belakang sebelum buku itu diterbitkan, misalkan gitu aja. Kamu nggak usah nyari gambarnya, nggak usah bikin kesimpulan intisar, nggak usah. Gitu aja. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada kelompok yang baru ngirimin cover bukunya aja. Nggak ada masalah buku kan? Bukunya udah oke semua kan? Udah ready kan? Alhamdulillah Bu, baru nyampe hari Rabu kemarin. Di retur soalnya Bu. Nah, katakan udah mulai di online, Ibu mah tersep mulai di online, itu bisa nyabak. Iya Bu. Zaman sekarang ada online ya, tapi kadang ada ya itu kekurangan dari online itu. Ya mungkin penjualnya juga kan bingung ya, salah ngambil, salah packing bisa jadi. Oke, selamat bertugas lah. Oke, ada lagi? Bu, kalau Ya. misalnya misalnya jadi kita tuh udah nelaah satu buku ternyata dikit banget Bu yang dirasa menurut kita tuh kurang itu Bu. Itu gimana juga Pak Bu? Ya nggak apa-apa tuh. Emang saya lihat dari tebelnya tugas. Saya mau ngilo tugas saudara. Bukunya emang udah mantap banget sih. Sebentar. Apa? Di kamar. Don't know. Nggak masalah, mau banyak mau sedikit itu kan hasil saudara. Gitu. Itu kan hasil saudara. Saya hanya melihat konsistensinya. Misalkan dari segi materi saudara anggap itu sudah layak, sudah sesuai dengan standar. Saya lihat di Excel-nya, ternyata di Excel-nya banyak yang harus diperbaiki. Di kesimpulannya udah layak, tapi di Excel-nya masih banyak yang diperbaiki, misalnya gitu. Konsistensi itu. Lalu di Excel-nya misalkan dibuat daftarnya misalkan halaman 7, halaman 11, halaman 20 misalkan yang tidak sesuai. Saya cek lagi di bukunya ternyata halaman 7, halaman 11, halaman 20 itu tidak saudara tandai sebagai kemutahiran data misalnya. Kan itu saja. Masalah banyak sedikit ya makan itu tergantung tuh saudara mengerjakan. Begitu. Ya, tapi kan saya juga punya triknya ya bagaimana benar nggak gitu buku itu direview dengan baik gitu kan, seperti itu. Karena ternyata dari 12 kelompok ini kan hampir setengahnya mereview buku saya ya, baik yang
penilaian, lolos penilaian maupun tidak. Sebetulnya yang Gramedia itu bukan lolos penilaian karena baru cetak 2021 aja. Dan 2021 itu belum ada kegiatan penilaian dari BSNP, dan BSNP-nya kan sekarang sudah dihilangkan. Bingung kan? Ya. Bagaimana pendidikan kita terstandar kalau badan standarnya aja sudah dihilangkan. Ya, kita mah ikutin aja lah. Mau gimana tidak? Kayak gitu. Ya. Dan saya nggak akan ngilo tugas Asep tuh. Asep dikilo sama saya. Oh, 2 on tugasnya. Kalau Asepnya nggak mungkin 2 on ya kan? Iya Bu, nggak akan. Kayak gitu. Nah, saudara juga berlatih, menurut saya, saudara juga berlatih dengan cara membaca buku itu dengan teliti gitu ya. Istilahnya kalau orang ini mah nyaliksik gitu ya, satu-satu dilihat gitu. Saudara nanti terbiasa untuk membuat hasil karya ilmiah atau hasil tulisan saudara juga dengan rapi. Karena nanti mau nulis skripsi ya, menulis skripsi enggak? Menulis atau menyusun? Ayo, penulis atau penyusun saudara ini, ayo. Nah, di situ aja bingung kan, penulis atau penyusun skripsi. Nanti saudara misalkan nulis skripsi, kan kalau terbiasa dengan, oh ini harusnya tepi kirinya rapi, tepi kanannya rapi, oh ini banyak typo, kan itu saudara sudah terbiasa seperti itu. Gitu. Jadi kalau bimbingan skripsi tidak terlalu lama di teknis penulisan. Gitu. Jadi itu biasakan. Kan saudara juga ingin terlihat cantik ya. Dia ingin terlihat cantik oleh si dia kan. Dia ingin terlihat cantik oleh si dia kan. Si dianya siapa ya? Siapa ya? Kok ada yang senyum-senyum ya? Misalkan dia ingin terlihat cantik gitu. Kan berarti tulisannya pun harus cantik. Gitu. Dava ingin terlihat rapi, berarti tulisannya pun harus rapi. Gitu. Masa kita pengen terlihat rapi, pengen gagah gitu kan ya, tapi tulisannya acak-acakan. Gitu kan, tulisan itu mencerminkan saudara juga. Seperti itu. Dava susurian, hayang gagah sih. Oke, ada lagi? Kerjakan tugasnya, burukan. Ada lagi? Kenapa semakin sini semakin? Ya. Oke, Feb, silakan. Iya, saya kan bukunya itu kan materinya akuntansi gitu ya, Bu ya, penutup. Pas saya ngelihat contoh-contoh soalnya itu kasus-kasus dari transaksi gitu kan, Bu. Nah, tahunnya itu 2015. Sebenarnya kalau dari kasusnya itu nggak kelihatan ya, Bu ya, maksudnya aktual atau tidaknya, cuman dari judulnya itu kayak PT ini 2015. Nah, itu termasuk aktual atau termasuk di aktual atau enggak ya, Bu ya? Ya, kalau itu mah soal buatan sendiri, Febri, biasanya. Jadi tidak mempengaruhi, Bu, maksudnya dari tahunnya gitu. Ya, artinya kan kalau di itu buku bikinan 2016 atau 17 gitu ya, berarti kan dia pasti bikin contoh soalnya itu untuk perusahaan tahun 15, misalkan laporan keuangan 15 gitu. Berarti itu mah contoh soal sih biasanya jarang sekali untuk ngambil dari contoh perusahaan kayak gitu. Terserah Febi aja kalau dianggap itu risih hampir setiap soal seperti itu gitu ya, sedangkan ini udah terlalu jauh 2021 ya silahkan saja, kan itu mah tergantung reviewer gitu kan. Saudara punya apa namanya, punya hak kan ya, terserah saya kan mereview gitu. Menurut saya ini harus konsisten, semuanya harus terbaru, termasuk contoh soal juga harus terbaru misalnya gitu. Biasanya kalau contoh soal mah jarang dibikin lagi. Pusing Feb bikin soal itu. Cuman saudara udah kontrak mata kuliah penilaian, evaluasi. Nah, bikin soal enggak? Bikin soal PG, esai kan, menjodohkan kan? Iya, Bu, bikin. Esai terbuka, esai tertutup dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pusing enggak?
Belum lagi kalau kalian makan tugas kuliah harus uji validitas, uji kesukaran gitu kan, uji beda alir. Bikin soalnya pusing. Makanya gimana caranya kalau UAS nggak bikin soal ya. Udah bikin pusing, meriksa ya, apalagi kalau esai terbuka itu pusing banget gitu. Kacau. Tapi ya itulah tugasnya. Tugas guru ya seperti itu. Gitu. Bisa disiasati sebetulnya dengan cara jenis tes yang berbeda gitu ya. Ada kan tesnya itu ada PG, ada uraian, ada banyak lah PG. PG juga kan ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks gitu ya. Saudara pernah membaca soal yang sebab akibat? Pernyataannya dan akibatnya seperti apa? Pernyataannya benar, akibatnya benar, pernyataannya benar, akibatnya salah, ada hubungan atau tidak, kan itu berarti kompleks. Ada contoh soal yang betul salah, yang kayak gitu-gitu. Banyak sebetulnya. Tinggal saudara aja kreatif. Oke, itu terserah yang mereview ya. Kalau dirasa itu harus diperbaiki ya masukkan ke dalam hasil telaahnya. Tapi kalau tidak ya terserah, silahkan saja. Oke, ada lagi? Sebentar. Ini anak saya juga lagi zoom di pinggir. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? I'm back. Ayo, ada lagi? Belum ngerjain full sih, jadi nggak tahu. Oke, aman? Ada nggak yang mau tanyakan? Jadi saya minta tugasnya per hari Kamis sudah ada di drive ya. Biar hari Kamis bisa saya buka. Gitu, biar saya lihat di review dari tugasnya seperti apa. Perkembangan tugasnya seperti apa. Gitu. Ya. Kesusahan nggak mereview buku, mereview materi, materi dalam buku ini? Merasa kesusahan nggak? Merasa kesulitan nggak? Mereview? Indah?
Enggak sih, Bu. Enggak sih, cuma males baca aja, ya kan? Ibu Jujur. mau nanya, Bu. Ya. Nah, tadi yang menyajikan prosedur keselamatan kerja itu, jadi lebih ke praktikum kan ya, Bu? Soalnya di yang kelas 10 itu, yang materi BUMS tuh kan ada tentang pendirian usaha. Nah, ada aspek yang mencakup manajemen sama pokoknya kayak keselamatan kerja itu termasuk atau enggak, Bu? Itu mah materi. Oh, materi. Oh, iya. Materi dalam Oke, manajemen. Oh, iya. Kalau ini mah prosedur kerja dalam praktikum ada nggak gitu? Oh, iya. Kalau yang butir yang tadi mah, gitu. Oh, iya. Ya, Iya, Bu. cuma satu ya kekurangan kesulitannya ya. Sulit banget buat baca. Ya kan? Atuh kumaha. Kan nanti kalau PPL mungkin saudara diminta untuk apa namanya? Membina olimpiade. Ya, berarti kan materi harus di luar kepala, di luar buku. Udah di luar kepala, udah tinggal ditanya sama siswa yang mau olimpiade ya kan, bukan siswa sembarangan kan. Yang ditanya, Bu, apa pengertian dari permintaan? Aduh, kalau anak olimpiade kan, Bu, gimana hubungannya antara permintaan barang dengan uang, dengan peredaran uang? Kan tanyanya udah hot kayak gitu. Nah, saudara berarti harus menjelaskannya itu secara keseluruhan, general gitu kan, hubungannya seperti apa. Berarti kalau saudara menjelaskan hubungan antara A, B, C, udah tahu pengertiannya, permintaan apa, peredaran uang bagaimana, dan lain selanjutnya. Gitu harus di luar kepala. Ya, jadi jangan, ya Bu, luar kepala ada di buku, tinggal dibaca. Kalau nggak pernah dibaca bukunya, pas mau ngejelasin, bentar-bentar, Ibu buka dulu bukunya, tapi halaman berapa lupa. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi nikmati aja buku teh kayak baca novel. Suka baca novel? Enggak lagi. Kalau novel kan ada alurnya kan, misalkan pagi, siang, sore, malam, hari ini, besok, lusa, kan ada alurnya kan. Nah, itu juga ada alurnya. Jadi buku itu coba saudara perhatikan. Buku itu dari bab 1 sampai bab terakhir ada urutannya dari mulai dasar pengertian ekonomi itu apa, lalu ke kegiatan ekonomi, terus atau ke pelaku ekonomi gitu kan. Pelaku ekonomi itu konsumen, produsen melakukan kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, bagaimana perilakunya, perilaku konsumen, perilaku produsen, di mana melakukannya, di pasar, kan itu tuh berurutan, ada alurnya. Coba perhatikan. Ya, kalau bacanya itu pakai hati, bukan pakai mata, pakai hati, itu kerasa, gitu. Ada alurnya. Gitu. Kan calon guru ekonomi. Di enggak juga, pokoknya buat saya saudara calon guru ekonomi. Karena nanti mau PPL. Minimalnya PPL, kalaupun nanti enggak jadi guru. Gitu. Yang namanya PPL ya Indah ya? Siswa di sana banyak nanya enggak kemarin? Enggak. Ya lumayan nanya. Nah, kamu online, ya kan? Mau nyontek ke Google juga kan, ke bah Google nggak kelihatan. Ya kan? Gurunya apa siswanya nanya udah kelihatan nih mau nanya ini ya. Kamu tinggal searching di Google, nggak kelihatan di Zoom. Tapi kadang ya kan? pertanyaannya tuh Bu yang nggak nyeleneh. Iya. Iya itu kadang Contohnya apa? sendiri. Bukan nyeleneh sih Bu, kayak yang nggak disiapin tuh malah mereka tanyain. Iya, karena ya itu satu, mereka berpikir ya surprise question. mereka sudah baca, mereka termasuk orang-orang yang butuh akselerasi sebetulnya. Jadi kan saya udah tahu materi ini, saya pengennya materi yang lain gitu, yang lebih sulit daripada ini gitu. Nah, kalau anak di kelas, kalau saudara nanti di kelas ketemu sama anak yang tidur, ketemu sama anak yang jahil, ketemu sama anak yang lihat ke jendela, jangan-jangan mereka itu anak yang akselerasi. Jangan-jangan mereka itu anak yang cerdas, udah tahu materi yang saudara jelaskan. Justru mereka itu pengen yang lebih.
Nah, gimana cara saudara untuk merangkul orang yang seperti itu? Saudara marahin, perhatikan atuh bapak teges capek ngomong, misalkan gitu. Tuh dapat diperhatikan juga, saya udah baca di rumah, udah tahu, misalnya. Itu kan gimana cara saudara sebagai guru mengakomodir orang yang seperti itu? Ya, bisa juga. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu sampai surprise gitu kata Indah kan. Hah? Agak-agak gitu kan, kaget, dijawab yang salah, nggak dijawab kelihatan nggak bisanya, masa guru nggak bisa gitu kan, serba salah hidup Anda waktu PPL. Pasti seperti itu. Tapi balik lagi ke pasal 1, yang namanya guru itu tidak pernah salah. Tapi guru itu punya strategi. Strateginya seperti apa? Mau tanya ini. Jadi maksudnya ini, oke. Kita lihat, yuk bareng-bareng buka handphonenya. Kan sudah boleh pakai handphone kali. Buka handphonenya, kita searching bareng-bareng. Coba kita klik apa namanya teh, kata kuncinya ini ya, coba kita set. Ibu saya menemukan ini, ibu saya menemukan, sok baca dari 3 orang yang baca kita tinggal menyimpulkan, ya kan? Jadi seolah-olah apa, pendekatannya itu apa, student center learning, ya kan? Pendekatan pembelajaran apa, studentnya, siswa yang mencari sesuai dengan kurikulum 13, pendekatan saintifik itu student center. Padahal guru nanti bisa. Itu mas strategi atuh, ya kan? Atau misalkan Bu udah di sekolah, misalkan kayak di lab school, handphonenya itu di awalnya itu dimasukkan ke locker. Bu nggak boleh pegang handphone siswa itu. Minimalnya tuh ada buku. Ya kan? Sekarang saya bagi saudara, bagi 2 kelompok, bagi 3 kelompok. Ujuk-ujuk ngajian kelompok dari 1 pertanyaan. Ya, ujuk-ujuk siswa presentasi, padahal nanya siswa, presentasi siswa. Kita menyimpulkan. Nah, pertanyaan yang nyeleneh tanda kutip yang tidak kita siapkan itu kita catat di buku kita. Bisi di kelas lain ada yang nanya, kita udah tahu jawabannya. Atau sebelum ditanya sama siswa, kita yang nanya duluan, biar siswanya kaget. Buset, si ibu nanya hese, pinter ya si ibu si gana ya. Strategi yang kayak gitu. Bersyukur kemarin ikut PPL-nya online ya. Bersyukur. Kemarin juga pertanyaannya tuh kayak, Bu bisa nggak sih kalau mata uangnya diganti? Terus kayak, bisa nggak? Nah, ingat yang namanya pembelajaran itu tidak hanya pelajaran itu, jadi pembelajaran itu terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Jadi walaupun kita ngomongin mata uang, ya mata uang kan di ekonomi, tapi karena harus terintegrasi dengan pelajaran lain, nah berarti kan kita ngomongin Pancasila akhirnya, ngomongin PPKN akhirnya. Kita punya landasan negara, kita punya aturan negara. Di dalam landasannya, di dalam aturannya, negara kita mata uangnya rupiah. Kalau kita ganti dengan mata uang yuan, dengan mata uang dolar, di mana kenegaraan kita, di mana kenasionalismean kita, ya kan? Gampang, ya kan? Pikiran kayak gitu, Bu, jawabannya. Jadi jawaban apa? Waktu itu kalau nggak salah Indah jawabnya, kalau ganti mata uang nggak bisa, paling cuman, kan karena bahas inflasi waktu itu, jadi jawabnya paling redenominasi gitu, jadi kayak pengurangan nilainya, bukan diganti mata uangnya gitu. Nggak kepikiran mau jawab Pancasila. Oke, tapi kan yang menjawab itu nggak apa-apa, siswa mah iya aja, pasti iya aja kan, siswa mah iya aja, cuma kan tidak menjawab, ya kan? Kalau ada siswa yang kritis lagi, nggak ngejawab, udah pertanyaan saya bukan itu, gitu kan? Bisi ada siswa seperti itu, berarti kita harus ingat bahwa pembelajaran itu terintegrasi. Semua pelajaran itu terintegrasi. Kita ngomongin ekonomi, tapi ujung-ujung ada geografinya. Kita ngomongin ekonomi, ujung-ujung ada sejarahnya. Jadi pinter itu nggak cuma ekonomi aja, harus tahu informasi yang lainnya. Kayak gitu.
Gitu. Ya, di kurikulum 13 kan itu ada mata pelajaran itu harus terintegrasi semuanya. Oke. Nah, mulai kan? Waduh, kata Farid. Nanti saya PPL gimana? Yang tanya kayak gitu, harus baca PKN. Kayak gitu. Jadi latihan aja lah bicara, latihan baca informasi umum gitu. Jadi pinternya nggak cuma ekonomi aja, tapi informasi umumnya juga harus dibaca. Tapi yang namanya PPL kan baru pertama ya. Sinda kalau disuruh PPL lagi pasti Indah lebih pinter dari yang kemarin. Pasti lebih jago dari yang kemarin. Pasti lebih siap dari yang kemarin. Ya kan? Kalau pengalaman pertama itu pasti banyak errornya. Tidak masalah. Saya juga mungkin bisa bicara seperti ini karena sudah sekian lama ngajar di bimbel. Saya dulu dasarnya di bimbel. Lulus S1 saya langsung ngajar di bimbel sambil S2 gitu. Jadi yang namanya ilmu gitu, yang namanya ilmu ekonomi eta kene di zaman saya 2000 genep sampai ayeuna pengertian permintaan mah eta kene Asep tidak berubah gitu. Jadi ya udah hafal. Mau ditanya apa udah hafal, cuma mungkin kalimatnya yang berbeda. Gitu ya. Jadi coba mungkin dalam kesiapan dalam menjawab gitu ya, kesiapan bertemu peserta didik. Nah, itu yang harus dilatih gitu. PPL pertama mah nggak apa-apa, banyak error. Ya, nggak usah takut. Itu. Ada lagi? Ya kan, Indah pengalaman udah PPL. Sok nanya ke Indah pertanyaan nyeleneh apa lagi, Indah? Biar saya bisa catat terus jawabannya saya siapkan. Itu. Kan sekarang mah PPLT semester ini mah saya juga kan membimbing PPLT di luar kota ya, ada di Sukabumi, ada di Depok, ada Pak Ika mah di Medan, ada Pak Ani itu di mana itu Bangka, Belitung. Sekarang mah boleh di daerah, sekarang mah boleh di daerah masing-masing asalkan sekolahnya tersebut sudah punya MOU dengan UPI. Udah pernah kerjasama dengan UPI, kalaupun tidak ya diusulkan. Itu boleh di mana saja, tidak harus di Bandung. Kalau masih online ya tahun depan, pas tahun kalau offline mah ya mungkinan kasih ongkos atau buat ke Bangka, ke Medan. Ya bisi, siapa ya orang Medan di sini? Gracia orang mana? Gracia Indri, orang Belanda. Gracia orang Bandung, Bu. Kirain orang Belanda. Gitu ya. Santai aja lah. Saudara itu semester 5 kan ya? Semester 5 ya? 5, satu lagi semester 6. Semester 6 itu ujung kalau menurut saya mata kuliahnya nggak boleh ada yang diulang, karena kalau semester 6 ada yang diulang, nanti diulang semester 8. Ya, gimana saudara bisa lulus 3,5 tahun kalau semester mata kuliah semester 6 ada yang diulang. Yang semester 5 juga jangan ada yang diulang. Kenapa? Karena kalau saudara ngulang nanti di semester 7. Sedangkan saudara pengen kan semester 7 itu PPL? Nah, PPL itu jangan sambil kontrak mata kuliah. Di aturan yang saya tahu sih boleh hanya 1 mata kuliah. Sambil PPL ngontrak 1 mata kuliah. Tapi kebanyakan yang PPL itu ngontrak mata kuliah itu jadi bentrok nantinya. Kayak gitu. Ya, jadi semester 5, 6 itu betul-betul akhir untuk kontrak mata kuliah semester 6. Semester 7 udah PPL sama proposal. Nah, proposalnya itu dari akhir semester 6 atau awal semester 7 sudah didiskusikan dengan PA-nya. Ya, mau proposal apa? Nah, berarti udah tinggal 1 semester lagi dong, semester 6. Saudara udah siap-siap proposal. Kalau pengen lulus di semester 7 atau semester 8, 4 tahun lah ya. Kalau mau nyumbang ke UPI, saya mah ada banyak uang, mau nyumbang ke UPI aja gitu kan, bayar SPP terus. Tambah mangga bebas. Ya, tapi maksimal 7 tahun. 14 semester. Mangga terserah mau 14 semester. Saya mah lebar Bu, masuk UPI kan susah. Masa keluar UPI begitu saja gitu. Terserah itu bebas. Ibu, semester depan KKN-nya offline nggak, Bu? Nggak tahu, jangankan KKN, kuliah aja saya nggak tahu offline atau online.
Kalaupun kata Pak Eeng, kata Pak Dekan, Januari insya Allah kita online bukinan, tapi mungkin belum semua ya. Masih terbatas seperti sekarang, tapi lebih banyak. Kalau sekarang kan cuma satu mata kuliah aja ya. Ekonomi teh kebagiannya teh pengantar mikro kalau nggak salah hari Senin. Eta pun cuma 10-15 orang. Capek 2 kali ya, ngajar di kelas ongko, ngajar di online ongko. Kayak gitu. Mudah-mudahan, ya saya nggak tahu kayak gimana. Ya, baca berita sekarang juga kan makin ada-ada aja gitu. Ya, kita mah terima aja lah. Gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi terkait tugasnya ada tidak? Atau pengalaman mengerjakan tugasnya? Ibu-ibu pengen Ya. tanya tentang yang ini, apa kan sebentar lagi juga ini ya ada kampus mengajar lagi gitu kan, yang di SD itu loh. Nah, kalau misalkan kan Dena sama teman-teman mau ambil kampus mengajar, cuman kalau misalkan di semester 6 itu tuh si mata kuliah tentang pengajaran, evaluasi segala macamnya kan udah diambil di semester yang sekarang. Nah, itu si konversinya gimana ya, bisa berguna tidak gitu? Atau diusahakan dimasuk-masukin aja? Kalau dimasuk-masukin aja nanti kompetensi kamu kurang dong gitu kan. Semester 6 itu ada juga sih mata kuliah pendidikan, tapi nggak full 20 SKS gitu. Apakah disamakan dengan PPL? Saya nggak tahu. Jadi apa ya, saya nggak bisa kasih jawaban pasti ya, takut salah. Kalau misalkan mau seperti itu, Dena dan teman-teman yang lain ya yang mau MBKM, entah itu magang, entah itu kampus mengajar, entah itu pertukaran mahasiswa, pokoknya kalau mau MBKM apa, berkumpul dengan temannya, hubungi PA-nya. Gitu, hubungi PA-nya. Misalkan ada PA Bukinan menghubungi Bukinan, ada PA Ibu Nafik, hubungi Ibu Nafik. Bu Nafik, coba tanya misalnya ke Bu Neti. Nah, bertanya ke Bu Neti itu barengan dengan PA-nya yang lain. Jadi nanyanya satu orang barengan gitu. Awalnya nanya ke PA masing-masing, kalau PA masing-masing tidak menjawab, nanti pasti dari prodi diadakan sosialisasi formal. Nah, sekalian Bukinan juga mau menginstruksikan kepada saudara dan sekalian ya Dava, Cing, Dava, Cung. Ayah, Pak. Kasih tahu ke adik-adik tingkat yang lain, adik tingkat atau teman-teman yang lain juga, kalau mau MBKM misalkan untuk semester depan, tolong dicatat sebaik-baiknya ya, siapa yang mendaftar, siapa yang diterima. Karena ternyata Bukinan dapat tugas baru dari UPI menjadi operator MBKM. Jadi Bukinan harus memasukkan nama siapa saja yang daftar, siapa saja yang diterima, dengan programnya apa. Dimulai dari semester ini. Nah, yang semester ini kan ada yang magang ya. Angkatan berapa itu Yulienda. Terus yang di internasional itu siapa? Muhammad siapa? Fadil. Itu ya, ternyata harus dimasukkan manual tuh artinya oleh prodi masing-masing, dan ternyata Bukinan yang dapat tugasnya. Pusing ya? Pusing. Gitu ya, Dava, saya minta tolong ya informasikan ke teman-teman. Pasti nanti Pak Fajar juga menginformasikan ke HMPE. Karena saya minta bantuan Pak Fajar kemahasiswaan. Gitu, jadi kalian pokoknya mah jangan putus komunikasi dengan kemahasiswaan ya. Biar Bukinan, tugas Bukinan agak ringan. Teh nyari-nyari hiji-hiji saha gitu kan. Nggak tahu, kalau ke saudara nggak lapor kan saya nggak tahu siapa. Gitu. Oke. Thank you Dava, thank you Dena. Oh ya, iya Bu, jadi, kalau kampus mengajar kan kalau nggak salah kemarin dilihat di pengumumannya jadi cuma 12 SKS gitu. Nah kalau yang program kampus mengajar itu bisa dikonversi ke micro teaching yang 6 SKS nggak Bu? Harusnya bisa ya. Saya nggak tahu. Jadi dulu itu kita udah pernah rapat di kampus. Kalau program ini konversinya ke mata kuliah apa, program ini ke mata kuliah apa, tapi belum disahkan gitu ya. Jadi masih ada masih draft aja di ketua prodi gitu. Seharusnya sih menurut saya bisa karena sama-sama ya.
sama-sama ngajar kan. Cuma yang jadi pertanyaan kan itu ngajarnya di SD, Den. Ya kan? Nah, saya juga bingung dengan kebijakan itu kan dengan tawaran program. Dengan tawaran program itu kan itu ngajarnya di SD. Untuk PGSD mah oke, benar. Untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia oke. Lah untuk ekonomi emang ada di SD. Walaupun seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran mungkin ada 1-2 yang bisa dipakai kan. Tapi kan kita secara kontennya nggak kepake akhirnya kan. Lah saudara ngapain 5 semester belajar ekonomi misalnya gitu. Ya kan akhirnya nggak kepake. Nah saya ya namanya juga kebijakan ya, ikuti aja lah. Paling ya masuk ke situ, salah satunya ke micro teaching, mungkin 6 SKS. Terus di semester 6 kan ada perencanaan, 3 SKS, udah 9 SKS. Tinggal 3 SKS lagi apa? Gitu. KKN berapa SKS? KKN bisa nggak dikonversi? Enggak ya, KKN mah wajib ya. KKN Kan 2 SKS, Bu. Oh 2. 2 SKS, 2 Iya, bulan kan 2 SKS. Saya juga dulu gitu ya, saya mah seru-seru aja dah KKN soalnya jalan-jalan ke pelosok. Saudaramu cuma online gini doang. Semoga aja enggak Bu angkatan Dena mah. Tapi pengen dikonversi sih, biarin. Iya sih plus minus sebetulnya, tapi saya mah takut salah kalau ngomongin kebijakan mah nanti aja dari prodi mungkin ada sosialisasi formalnya ya. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, jadi saudara harus mulai membaca lagi materi dari awal tentang telaah kurikulum ini ya. Permendikbud, SKL, SI, evaluasi, terus perbedaan kurikulum, 13, KTSP, kelebihan dan kekurangannya, mengapa terbentuk atau mengapa ada kurikulum 13, nah itu harus mulai diingat-ingat lagi. Ya, karena nanti soal UASnya bisa lagi juga kan mengulang itu dengan kalimat yang berbeda. Atau misalnya, kenapa kita menelaah buku ajar? Kenapa buku ajar yang baik itu seperti apa? Bisakah saudara memberikan contoh 1 bab materi untuk masuk ke buku ajar yang baik, yang sesuai aturan? Kan bisa nanti UASnya. Misalkan Eliah bab 1, Farik bab 2, Desta bab 3. Dikumpulin jadi 1 buku dari kelas ini akhirnya. Nah, dapat kan output gitu, bisa aja kayak gitu. Ya, jadi proses pembelajaran ini pun harus saudara ingat-ingat maknanya apa gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar mengerjakan tugas saja. Ini kan mata kuliah pilihan ya. Suruh siapa saudara milih mata kuliah ini? Kan saya balikin kayak gitu. Berarti mau nggak mau saudara harus mengerjakan tugasnya dan memahami output dari tugasnya itu apa. Enaknya tinggal balik-balikan we guru Mades. Ke siswa juga gitu. Bu, atuh susah, suruh siapa ngambil IPS gitu. Bu, atuh dah, suruh siapa masuk SMA ini. Gitu. Kumaha we carana atuh Eliah ya, guru. Digugu dan ditiru. Jadi bukinan siapa tahu nanti cara bukinan mengajar ini ditiru. Bukinan ge baheula kieu. Bisa jadinya. Duh, jangan deh yang jelek-jeleknya. Ibu Gitu. mau nanya sekali lagi. Mana Enda boleh? Yang di butir 20 tuh yang menumbuhkan semangat kewirausahaan. Nah, deskripsinya itu latihan atau contoh-contoh yang disajikan memotivasi peserta didik untuk bekerja keras sehingga menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai guna. Nah, di sini kalau misalkan kan dari latihan atau contoh-contoh yang disajikan, itu kalau misalkan hasilnya tugas proyek itu termasuk juga nggak, Bu? Sesuatu yang mempunyai nilai guna. Dari Tugas proyeknya berguna nggak kira-kira? Tugas proyeknya berguna nggak? Contoh tugas proyeknya apa? Bikin skala prioritas. Nah, berguna nggak untuk kehidupan dia? Iya, berguna. Ya, kalau menurut reviewernya berguna ya berarti mempunyai nilai guna. Oh, iya. Ya kan, tergantung reviewernya. Iya sih berguna, gitu kan? Nanti di kehidupan sehari-hari dia bisa membuat skala prioritas sesuai dengan
kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Kan kalau skala prioritas itu harus sesuai kemampuan. Kalau misalkan sesuai dengan keinginan, kan bukan prinsip ekonomi kan, sesuai dengan keinginan. Saya pengennya punya iPad, saya berarti keinginan, ya kan? Tidak sesuai dengan sumber dayanya, tidak sesuai dengan kemampuannya. Tapi uang saya cuma 2 juta. Nggak saya beli HP nit 2 juta mah gitu. Gitu ya. Nah, berarti dia berguna. Ya, sesuai menurut reviewernya seperti apa. Tapi reviewernya harus objektif ya. Gitu, harus objektif, mentang-mentang ini mah buku bukinan sieun. Nanti saya nilainya dikurangi sama bukinan. Enggak kayak gitu. Objektif, kalau dirasa ada, kalau dirasa berguna, kalau tidak ya tidak. Gitu. Oke, ada lagi? Dia kenapa jadi dimatiin kameranya, mentang-mentang tadi sama Ibu Kinan diomongin. Dia mah gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Kerjakan ya, kerjakan. Iya, dilihat di drive-nya kosong gitu, waduh, kecewa saya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Gracia mau nanya nggak? Enggak, Bu. Udah ngerjain belum? Sudah, Bu. Beres belum? Belum. emang di drive itu saya lihat belum ada yang beres. Cek saya teh kumaha. Padahal tugasnya banyak, belum Excel-nya, belum di bukunya, belum nanti kirim ke prodi bukunya, banyak kerjaan. Sok SKS kalian tehnya, sistem kebut semalam, kayak kereta malam. Jangan atuh, jangan seperti itu. Kan enak sebetulnya kalau dikerjakan lebih awal, Bu Kinan bisa mereview. Kalau kata Bu Kinan udah oke, kan nggak usah ngerjain lagi. Orang lain masih ngerjain, kita udah selesai. Gitu sebetulnya. Kenapa Bu Kinan minta masukin ke drive, tapi Bu Kinan lihatnya tiap hari Kamis ya. Kalau masih ada perbaikan di hari Selasa atau Rabu, masukkan saja. Nanti hari Kamis Bu Kinan lihat seperti apa. Ya, minggu depan berarti kan harus sudah oke. Karena minggu depannya lagi kan udah final. Udah Word, Excel-nya, dan bukunya udah nyampe ke Bu Kinan. Gitu. Jangan ngedadak, atau udah Bu Kinan juga banyak tugas. Harus meriksa yang lain. Gitu. Jangan ngerasa, telaah aja yang harus diperiksa. Mata kuliah lain belum Bu Kinan periksa. Gitu. Oke. Ada lagi? Mau bertanya lagi, Ai, Sinta, Fitria? 3 orang dong kalau gitu. Ai, Sinta, Fitria mau nanya? Tidak, Bu. Oke. Nulain mana sih? Salma, Fitriana, Ada, Bu. Kelvin. Ada, Bu. Nah, Ari dipanggil baru aja. Sebentar sini, Gali, jangan orasi terus, Gali. Rizka, Nayo. Ada, Mana Bu. lagi? Hadir, Bu, Bari Boboan. Nah, gitu dong, aktifin. Nida, Andita, Zahwa, Farhan. Wah, si Gana tuturubun eta langsung nyalain Zoom-nya. Nyaut tuturubun, cepet-cepet tuh lari dari dapur. Nyalain. Oke, Fitriana. Ya, Bu. Ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan tidak?
Enggak, Bu, tadi udah diwakilin sama yang Citra. Udah diwakilkan. Ya, berarti Bu Kinan ngajar diwakilkan boleh dong. Kelvin udah ngerjain? Baru sebagian, Bu. Belum selesai ya? Ya, Bu. Ya, udah kebaca dah di drive-nya. Ya, biar termotivasi. Yolanda, udah selesai belum? Belum selesai, Bu. Belum selesai, masih banyak ya? Ya, Iya, begitu, Bu. ya gitu deh. Pusing mungkinan. Rehan, Iya, Bu. Rehan lagi apa? Saya lagi diskusi sama Farhan, Bu. Nah, loh kok diskusi? Diskusi apa? Ini, Bu, telaah. Nah, Cuman- didiskusikan ayeuna, diskusinya itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mah udah ada hasilnya dari Bu Kinan. Untuk kedepannya, Bu, yang belum-belumnya gitu, Bu. Alasan. Alasan lah. Sebentar. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, silahkan kerjakan lagi ya masing-masing ya. Ditunggu hari Kamis, per hari Kamis ya. Ada mahasiswa baru. Ditunggu per hari Kamis ya, biar Bu Kinan bisa lihat. Ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi Bu Kinan mudah-mudahan ingat lah perubahannya ada di mana ya. Pramesti, oke. Dwinanda, Anggi ya. Anggi itu kepala berat banget sampai ditopang alat tangan ya. Oke, silahkan bekerja sebaik-baiknya. Silahkan Jumatan bagi yang Jumatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oh, iya, sama-sama. Matikan. Iba.